Hai, apa kabar para penonton alur film dimanapun kalian berada? Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur film berjudul Martial Master, di mana film ini akan menceritakan tentang kisah seorang legenda bela diri yang terlahir kembali ke dalam tubuh seorang anak yang terasingkan dari keluarganya sendiri. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur filmnya yuk. Di awal film, terlihat seorang pemuda bernama Qin Chen yang sedang dikejar oleh sahabat dan kekasihnya. Karena ternyata selama ini mereka berdua telah bersekongkol untuk membunuh Qin Chen setelah mereka berhasil memanfaatkannya untuk membangun kekaisaran Tianyuan. Setelah itu, sahabatnya tersebut meminta sebuah artefak milik Qin Chen jika ia ingin tetap hidup. Namun Qin Chen menolak dan memilih untuk menjatuhkan tubuhnya dari atas tebing. 300 tahun kemudian, secara mengejutkan, Qin Chen tersadar dan menjadi seorang remaja yang sedang terluka karena telah terlibat perkelahian dengan salah satu temannya. Namun pada zaman ini, kekaisaran yang telah Qin Chen bangun sudah menguasai sebagian besar wilayah, sedangkan dirinya terlahir di keluarga Qin yang ada di daratan Tianwu. Di sisi lain, ibunya bernama Yuchi dahulu adalah seorang kembang desa, namun setelah melahirkan tanpa seorang suami, akhirnya ia pun dikucilkan dan ingin diusir dari desanya itu. Beruntung, kakek Qin Chen tetap melindunginya dan membiarkannya tetap tinggal di dalam keluarga Qin. Sesaat setelahnya, seorang pelayan pun datang dan menyuruh Yuchi untuk menemui majikannya dan juga merupakan kakak ipar Yuchi yang bernama Lady Zhou. Dan wanita tersebut adalah orang yang sangat jahat, bahkan dia sudah beberapa kali berusaha untuk mengeluarkan Qin Chen dan ibunya dari dalam keluarga. Karena khawatir Qin Chen pun tak memberikan izin kepada ibunya. Namun si pelayan malah bertindak kurang ajar dengan mengatakan bahwa ibunya itu telah berjanji untuk menemani seorang raja bernama Zouki setelah Lady Zhou memberikan pengobatan kepada Qin Chen. Meskipun begitu, Qin Chen tetap berusaha untuk menghentikan ibunya tersebut. Karena itu, si pelayan lalu memanggil para pengawal untuk membawa Yuchi secara paksa. Akan tetapi, Qin Chen tetap melindungi sang ibu sembari mengacungkan pedang ke arah mereka. Tak lama kemudian, Lady Zhou dan Raja Qi pun muncul dan mengatakan bahwa ia akan memberikan hukuman kepada Qin Chen. Mendengar hal tersebut, Qin Chen malah menghina mereka berdua. Alhasil, Lady Zhou pun marah dan menyuruh kedua pengawal itu untuk menangkap Qin Chen. Tanpa mereka duga, ayunan pedang Qin Chen berhasil membunuh salah satu pengawal. Sontak hal itu membuat Lady Zhou semakin marah dan menyuruh pengawalnya yang lain untuk segera menangkap Qin Chen. Namun ternyata Qin Chen berhasil mengalahkan pengawal tersebut dan membuatnya lari ketakutan. Setelah itu, Qin Chen pun mengancam akan membunuh siapapun yang berani menyentuh ibunya. Karena kedua pengawalnya telah kalah, Lady Zhou akhirnya memanggil kepala pengawal dan menyuruhnya untuk memberikan hukuman langsung pada Qin Chen secara langsung. Untungnya, paman Qin Chen yang bernama Qin Yang Hong akhirnya datang dan memarahi istrinya. Kemudian, ia pun memuji keberanian Qin Chen dan meminta maaf kepada Yuchi atas perilaku dari istrinya itu. Di sana, Qin Yuan Hong juga meminta Qin Chen untuk segera membangkitkan bloodline-nya sebelum dilaksanakannya tes di Akademi Tianxing. Malam harinya, terlihat Yuchi sedang membicarakan tentang Qin Yan Hong yang menurutnya juga memiliki tujuan untuk mengusir mereka dari rumah itu. Sedangkan Qin Yan Hong dan istrinya ternyata berencana untuk mengusir Yuchi setelah Qin Chen dinyatakan gagal dalam tes di akademi tersebut. Esoknya, Qin Chen pun mulai berlatih untuk membangkitkan bloodline miliknya, namun ternyata hanya 7 meridian yang berhasil Qin Chen buka. Karena itu, ia pun berpikir keras untuk menemukan cara agar ia bisa mengembalikan kekuatannya yang dulu. Hingga pada akhirnya,
Qin Chen pun memutuskan untuk membangun kembali meridian yang ada di dalam tubuhnya dengan cara membuat artefak Divine Needle. Dan untuk mencari bahan-bahannya, Qin Chen pergi ke sebuah organisasi perkumpulan alkemis bernama Artifact Temple. Akan tetapi, ternyata organisasi tersebut tidak memiliki sebagian besar bahan yang ia butuhkan. Secara kebetulan, ternyata salah satu saudara Qin Chen yang bernama Qin Fen juga datang ke tempat itu bersama dengan seorang bangsawan bernama Putri Zhao Lingshan. Di sana, Qin Fen terus-terusan merendahkan Qin Chen yang belum bisa membangkitkan bloodline-nya. Dan setelah mengetahui bahwa Qin Chen sedang mencari batu obsidian, Qin Fen pun menunjukkan batu obsidian kepada semua orang yang ada di sana. Tujuan Qin Fen membawa batu itu ke sana adalah untuk meminta seorang pandai besi atau refiner terkenal untuk membuatkannya senjata. Tak lama kemudian, seorang refiner bernama Grandmaster Liang Yu datang ke tempat itu. Dan dengan segera, Qin Fen pun meminta refiner tersebut untuk membuatkan sebuah senjata untuknya. Di sisi lain, tujuan Zhao Linsang pergi ke sana ternyata adalah untuk menjadi murid dari Ling Yu. Karenanya, mereka pun pergi untuk mengetes kekuatan Zhao Lingshan. Namun secara tidak sengaja, Qin Chen mengetahui kalau Liang Yu terkena sebuah racun dan tampaknya Qin Chen memiliki sebuah rencana yang dapat menguntungkannya. Singkat cerita, setelah Liang Yu menjadikan Zhao Lingshan muridnya, tiba-tiba Qin Chen mengatakan sesuatu yang menyinggung perasaan Liang Yu. Sontak, Liang Yu pun marah dan ingin membunuh Qin Chen. Akan tetapi, gerakannya terhenti setelah Qin Chen mengatakan bahwa hanya dirinya lah yang bisa menghilangkan racun yang ada dalam tubuh Liang Yu. Mendengar hal tersebut, Liang Yu lalu meminta Qin Fen dan Zhao Lingshan untuk pergi meninggalkan mereka berdua. Kemudian, Qin Chen pun mulai menjelaskan penyebab munculnya racun tersebut di dalam tubuh Liang Yu. Namun sebelum ia membuatkan penawar racunnya, Qin Chen meminta Liang Yu untuk membuatkannya artefak Divine Needle dari batu obsidian yang telah diberikan Qin Fen. Setelah pemurnian yang cukup lama, akhirnya artefak itu telah selesai dibuat. Dan sesuai dengan janji yang sebelumnya mereka buat, Qin Chen pun memberikan resep racun tersebut kepada Liang Yu. Dan saat akan keluar, ia berpapasan dengan Qin Fen yang ingin memberikan pelajaran kepadanya. Akan tetapi, secara mengejutkan, Liang Yu malah melindungi Qin Chen dan memarahi Qin Fen atas tindakan yang ia lakukan. Di sisi lain, karena ia tidak bisa berlatih di rumah, akhirnya Qin Chen pun memutuskan untuk pergi ke sekolahannya. Namun sesampainya Qin Chen di sana, ia malah bertemu dengan seorang anak bangsawan bernama Wei Zhen dan beberapa orang temannya yang ingin membuli Qin Chen. Melihat hal tersebut, seorang sahabat baik Qin Chen yang bernama Lin Tian pun bergegas menolongnya. Meski begitu, ternyata kekuatan Lin Tian masih kalah dengan kekuatan Wei Zhen. Alhasil, Qin Chen pun maju dan berhasil mengalahkan para musuhnya. Hal itu pun membuat semua orang kaget, mengingat sebelumnya Qin Chen dikenal sebagai seorang pecundang yang sangat lemah. Bahkan Lin Tian juga merasakan kalau ada perbedaan dengan sifat sahabatnya itu. Kemudian, mereka berdua pun pergi ke ruang kultivasi untuk berlatih. Sesampainya di sana, Qin Chen lalu mulai menusukkan artefak Divine Needle ke tubuhnya. Meski sempat akan menyerah, Qin Chen kembali bangkit setelah ia mengingat kembali penderitaan yang dialami sang ibu dan dirinya selama ini. Namun tanpa Qin Chen duga, ternyata pedang kuno yang ia temukan di masa lalu telah mengikuti dirinya. Dan kemungkinan besar, hal tersebut juga menjadi penyebab Qin Chen bisa hidup kembali. Singkat cerita, Qin Chen berhasil dalam latihannya itu dengan membangkitkan 12 meridian yang ada di dalam tubuhnya. Tapi sesampainya di luar, ia tidak menemukan keberadaan Lin Tian. Di sisi lain, rupanya ada seseorang yang diam-diam mengawasinya.
Karenanya, Qin Chen pun bersembunyi untuk menangkap orang itu, dan akhirnya ia pun mengetahui bahwa orang itu adalah suruhan Wei Zhen yang saat ini juga telah berhasil menangkap Lin Tian. Tentu saja Qin Chen pun marah dan memutuskan untuk pergi menyelamatkan nyawa temannya. Setelah beberapa lama berjalan, akhirnya ia telah sampai di tempat tersebut. Sedangkan ternyata Wei Zhen juga telah meminta bantuan kepada kakaknya yang bernama Wei Chen untuk mengalahkan Qin Chen. Di sana, Wei Chen mengatakan jika Qin Chen ingin diampuni, maka ia harus berlutut dan meminta maaf pada adiknya. Namun tanpa berpikir panjang, Qin Chen lalu melayangkan pukulan tepat di muka Wei Chen. Setelah melepaskan ikatan Lin Tian, ternyata Wei Chen masih tersadar dan balik menyerangnya. Alhasil, Qin Chen pun bertarung dan berhasil mengalahkannya. Mengetahui bahwa mereka telah kalah, Wei Chen dan adiknya lalu meminta maaf dan berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Dan saat Qin Chen sedang mengobati Lin Tian, ia mengatakan bahwa Wei Chen dan adiknya tidak akan pernah mengganggu mereka lagi karena kultivasi Wei Chen dan adiknya itu telah Qin Chen rusak. Di sana, Qin Chen juga memberikan Lin Tian mantra kultivasi yang akan membantu kesembuhannya. Meskipun begitu, sebenarnya Qin Chen masih mencoba percaya kepada Lin Tian setelah ia pernah dikhianati oleh sahabatnya sendiri di masa lalu. Kemudian, Qin Chen pun pulang ke rumahnya, akan tetapi ia bertemu dengan anak dari paman keduanya bernama Qin Ying yang ingin memberitahu Qin Chen bahwa ia sedang dalam masalah besar. Dikarenakan Qin Fen sudah menuduhnya menghina Grandmaster Liang Yu saat di Artifact Temple beberapa waktu yang lalu. Tak lama setelah itu, Qin Chen didatangi oleh beberapa pengawal yang ingin membawanya untuk disidang. Sedangkan di aula keluarga Qin, terlihat semua anggota keluarga sudah berkumpul. Masalah tersebut pun dimanfaatkan oleh Lady Zhou untuk membuat Qin Chen dan ibunya diusir dari rumah tersebut. Tak lama kemudian, Qin Chen telah datang ke tempat itu. Namun ia tak merasa bahwa tuduhan yang mereka berikan itu benar adanya. Karena itu, Qin Fen pun mulai menjelaskan alur kejadian yang ia buat-buat sendiri di hadapan semua orang. Lalu Lady Zhou pun menyarankan untuk segera mengusir mereka berdua dari keluarga ini. Mendengar hal itu, ayah Qin Ying yang bernama Qin Yuanzi tidak setuju dengan hukuman tersebut. Namun Qin Chen mengatakan bahwa ia tidak keberatan jika harus meninggalkan rumah itu. Di sana, Qin Chen juga menceritakan tentang perlakuan Lady Zhou kepada ibunya beberapa hari yang lalu. Akan tetapi, Qin Yuanhong menyuruh mereka melupakan masalah itu dan fokus kepada masalah yang sedang mereka bahas. Sedangkan Yuqi juga telah setuju dengan keinginan anaknya untuk meninggalkan rumah. Meski begitu, Qin Yuanzi sebenarnya masih tidak rela jika mereka harus pergi. Namun karena keinginan adiknya itu sudah bulat, Qin Yuanzi pun akhirnya menerima keputusan tersebut dan memberikan sejumlah uang kepada mereka. Dan bagaimanakah kelanjutan kisahnya akan berlanjut di part berikutnya.